Manchester United tampaknya benar-benar serius melakukan perubahan besar di lini tengah. Setelah bertahun-tahun memiliki masalah dalam menjaga keseimbangan permainan, musim panas 2026 menjadi momentum bagi Manchester United untuk membangun kembali fondasi tim dari sektor tengah. Menariknya, United tidak hanya mendatangkan satu pemain. Mereka sudah mengamankan Youri Tielemans dan Andres Santos, sementara Carlos Baleba berada di tahap akhir menuju Old Trafford. Jika melihat profil ketiganya, transfer ini bukan sekadar menambah jumlah pemain. Manchester United sedang mencoba membangun lini tengah dengan kombinasi pengalaman, kekuatan fisik, kemampuan bertahan, progresi bola, hingga kreativitas. Tielemans membawa pengalaman Premier League, Santos menawarkan energi dan potensi jangka panjang, sedangkan Baleba memiliki karakter agresif serta kemampuan memenangkan bola. Youri Tielemans menjadi pemain paling berpengalaman di antara ketiganya. Pemain asal Belgia ini telah menjalani ratusan pertandingan di level senior dan sudah sangat mengenal atmosfer Premier League setelah memperkuat Leicester City serta Aston Villa. United mendatangkannya dari Aston Villa dengan nilai sekitar 35 juta pound sterling melalui klausul pelepasan yang terdapat dalam kontraknya. Yang membuat Tielemans menarik adalah kemampuannya memainkan lebih dari satu peran. Ia bisa bermain sebagai gelandang tengah, turun lebih dalam untuk membantu sirkulasi bola, tetapi juga mampu bergerak lebih tinggi dan memberikan umpan progresif. Artinya, Tielemans bukan sekadar pemain yang ditugaskan untuk menghubungkan lini belakang dengan lini depan. Data FotMob Premier League musim 2025-2026 menunjukkan Tielemans mencatat 1.862 menit dari 25 penampilan, dengan 4 assist dan rating rata-rata 7,15. Bahkan di Aston Villa, ia menjadi salah satu pemain dengan rating FotMob tertinggi pada musim tersebut. Statistik ini menunjukkan bahwa kontribusinya tidak hanya terlihat dari jumlah gol, tetapi juga dari konsistensi permainannya sepanjang musim. FotMob juga mencatat Tielemans menghasilkan sekitar 2,8 tackle per 90 menit. Angka tersebut memperlihatkan bahwa meskipun dirinya lebih dikenal karena kemampuan mengatur permainan dan kualitas passing, Tielemans tetap mampu memberikan kontribusi ketika tim kehilangan bola. Ini penting bagi Manchester United yang membutuhkan gelandang dengan kemampuan bertahan sekaligus mengontrol permainan. Inilah yang membuat Tielemans cocok dengan kebutuhan United. Ia bukan gelandang yang hanya ingin menguasai bola tanpa memperhatikan struktur tim. Ia bisa membantu mempertahankan keseimbangan ketika United kehilangan penguasaan bola, tetapi pada saat yang sama memiliki kualitas untuk mengalirkan bola dari lini tengah menuju area yang lebih berbahaya. Tielemans sendiri telah berbicara mengenai sistem permainan Manchester United di bawah Michael Carrick. Ia memahami bahwa permainan United menuntut penguasaan bola, pressing dengan pola tertentu, sekaligus menjaga keseimbangan ketika kehilangan bola. Pengalaman Tielemans di Premier League bisa menjadi salah satu faktor penting dalam proses adaptasinya bersama tim barunya. Jika Tielemans membawa pengalaman, Santos membawa energi dan potensi jangka panjang. Pemain Brasil berusia 22 tahun tersebut didatangkan Manchester United dari Chelsea dengan nilai sekitar 48 juta pound sterling ditambah bonus. Profilnya sangat menarik karena ia mampu bermain sebagai gelandang bertahan maupun gelandang tengah. Berdasarkan data FotMob Premier League 2025-26, Santos tampil dalam 27 pertandingan bersama Chelsea. Ia menjadi starter sebanyak 13 kali dan bermain selama 1.255 menit. Santos mencetak 1 gol tanpa assist dan memiliki rating rata-rata 6,73. Angka tersebut memang belum terlihat luar biasa, tetapi harus dilihat berdasarkan peran dan jumlah menit bermainnya. FotMob mencatat Santos menghasilkan 129 defensive contributions sepanjang musim tersebut. Ia juga membuat 37 tackle dan 20 intercept. Dalam perbandingan dengan gelandang lain, kontribusi defensif Santos berada pada persentil yang cukup tinggi. Ini memperlihatkan bahwa salah satu kekuatan utamanya memang terletak pada kemampuan membaca permainan dan membantu tim merebut kembali penguasaan bola. Santos juga memiliki pengalaman yang cukup beragam sebelum bergabung dengan Manchester United. Pengalaman tersebut penting karena Santos mendapatkan kesempatan bermain dalam lingkungan sepak bola yang berbeda dan menghadapi tuntutan fisik serta taktik yang berbeda pula sebelum kembali ke Premier League. Karena itu, United tidak sekadar membeli gelandang muda dengan potensi. Santos sudah merasakan sepak bola Inggris dan memiliki pengalaman bermain di level kompetitif. Ia memiliki kecenderungan alami untuk bermain lebih dalam, melakukan pressing, memenangkan duel, serta membantu melindungi lini belakang. Semua karakter tersebut sangat relevan dengan kebutuhan Manchester United.
Namun nama yang paling menarik perhatian tentu saja adalah Carlos Baleba. Pemain Brighton ini sebenarnya sudah lama menjadi target Manchester United. Pada musim panas sebelumnya, United juga dikaitkan dengannya, tetapi harga yang diminta Brighton membuat transfer tersebut sulit direalisasikan. Kini situasinya berubah dan United kembali mengejar Baleba dengan sangat serius. Laporan terbaru menyebut Manchester United telah mencapai tahap akhir negosiasi dengan Brighton. Nilai kesepakatan disebut berada di sekitar 60 juta pound sterling ditambah bonus hingga 5 juta pound sterling. Baleba juga dilaporkan telah menyepakati persyaratan pribadi dan dipersiapkan untuk menjalani pemeriksaan medis. Jika seluruh proses berjalan lancar, ia akan segera menjadi bagian dari skuad United. Namun jika melihat statistik FotMob, Baleba bukan pemain yang dibeli untuk mencetak banyak gol atau assist. Pada Premier League 2025-26, ia mencatat 1.662 menit bermain dengan rating rata-rata 6,62. Ia tidak mencetak gol maupun assist dalam kompetisi tersebut. Tetapi angka itu tidak menggambarkan alasan utama mengapa Manchester United sangat tertarik kepadanya. Nilai utama Baleba terdapat pada pekerjaan yang sering tidak terlihat di papan skor. FotMob mencatat dirinya menghasilkan sekitar 209 defensive contributions sepanjang musim. Ia juga mencatat sekitar 1,6 intercept per 90 menit. Statistik tersebut memperlihatkan kemampuan Baleba dalam menghentikan serangan lawan dan memberikan perlindungan kepada lini pertahanan. Baleba memiliki karakter fisik yang sangat kuat untuk seorang gelandang. Ia agresif ketika melakukan pressing, mampu memenangkan duel, dan memiliki kemampuan membawa bola melewati tekanan lawan. Karakter seperti ini sangat penting dalam Premier League, terutama bagi Manchester United yang ingin bermain dengan intensitas lebih tinggi dan tidak terlalu mudah kehilangan kendali di lini tengah. Dan disinilah kombinasi tiga pemain tersebut menjadi sangat menarik. Bayangkan Manchester United memainkan tiga gelandang dengan karakter berbeda. Baleba dapat berada di posisi paling dalam sebagai pemain yang bertugas memenangkan bola dan menjaga area di depan bek. Tielemans bisa membantu mengatur tempo, sedangkan Santos memberikan energi, pressing, dan kemampuan coverage. Tentu saja bukan berarti Michael Carrick pasti akan memainkan ketiganya secara bersamaan. Justru keberadaan mereka memberikan fleksibilitas. Dalam pertandingan yang membutuhkan kontrol, Tielemans dapat menjadi pengatur permainan. Ketika membutuhkan agresivitas, Baleba bisa menjadi pilihan. Sementara Santos memberikan alternatif dengan energi dan kemampuan defensif yang lebih besar. Hal menarik lainnya adalah usia ketiga pemain tersebut. Tielemans memang sudah berusia 29 tahun dan menjadi pemain paling berpengalaman. Namun Santos dan Baleba sama-sama masih berada di usia 22 tahun. Artinya, United memiliki kombinasi pengalaman dan pemain muda yang masih bisa berkembang. Tielemans bahkan bisa berperan sebagai pemain senior yang membantu perkembangan dua gelandang muda tersebut. Jika Baleba jadi bergabung, apakah tiga gelandang baru tersebut benar-benar mampu mengubah wajah Manchester United? Apakah Baleba bisa memenuhi ekspektasi setelah dibeli dengan harga yang sangat tinggi? Dan yang paling penting, apakah Michael Carrick mampu menemukan formula terbaik untuk menyatukan Tielemans, Santos, Baleba, Bruno Fernandes, serta Kobbie Mainoo?